Siasa adalah cabang dari ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum-hukum politik dan pemerintah dalam Islam. Sedangkan siasa syariah adalah cabang ilmu siasah yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bidang politik dan pemerintah. Dalilnya Al-Quran surah At-Taubah ayat 122 dan Asy-Syura ayat 38 dan hadis tentang amanah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Analisis singkat, fikih siasa dan siasa syariah di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum syariah dapat diterapkan dalam berbagai politik kehidupan masyarakat, termasuk politik dan pemerintah. Contoh di Indonesia, peraturan pemerintah dan peraturan tentang zakat. Kok sama sih? Materi kedua, sumber-sumber dan pendekatan dalam kajian fikih siasah. Sumber-sumber fikih siasah itu ada Al-Quran dan As-Sunnah, kitab klasik, fatwa dan paduan, serta sejarah dan juga pengalaman. Sedangkan pendekatan dalam kajian fikih siasah itu ada istihsan, qiyas, maslahat, dan adat. Dalilnya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 42 dan hadis tentang pemimpinan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Analisis singkat, kajian fikih siasah di Indonesia menunjukkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam bagian aspek kehidupan, seperti pemberantasan korupsi dan pendidikan dengan pemaduan sumber-sumber hukum Islam. Contoh di Indonesia, penanganan korupsi dan sistem pendidikan. Materi ketiga, ketatanegaraan dalam sejarah Islam. Ketatanegaraan dalam Islam merujuk pada sistem pemerintah dan tata kelola negara yang berlandasan pada prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 dan hadis tentang musyawarah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Analisis singkat, prinsip ketatanegaraan dalam Islam menekankan keadilan, amanah, dan musyawarah. Contoh di Indonesia, pemerintah Islam di Aceh. Materi keempat, konsep penting dalam sejarah pemerintah Islam. Beberapa konsep penting dalam sejarah pemerintah Islam meliputi khilafah, kekuasaan, syura musyawarah adalah keadilan dan amanah tanggung jawab. Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30 dan hadis tentang kekuasaan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Analisis singkat, konsep penting dalam pemerintah Islam diterapkan kepada berbagai konteks di Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beretika sesuai dengan sejarah Islam. Contoh di Indonesia, Mahkamah Konstitusi. Materi kelima, siasah dusturiyah. Siasah dusturiyah adalah bagian dari fikih siasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, termasuk konstitusi, undang-undang dasar negara, dan legislasi produk perumusan undang-undang. Dalilnya Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 dan hadis tentang pemimpin yang adil diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Analisis singkat, siasah dusturiyah menekankan pentingnya perundang-undangan yang berlandasan pada prinsip-prinsip agama Islam untuk menciptakan pemerintah yang adil dan beradab. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Materi keenam, siasah dusturiyah. Siasah dauliyah adalah cabang dari fikih siasah yang membahas hubungan internasional dan diplomasi antar negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalilnya surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang kejujuran dalam perjanjian dan diriwayatkan oleh Abu Dawud. Analisis singkat, siasah dauliyah menekankan pentingnya hubungan yang baik dan adil antara negara. Contohnya di Indonesia kerja sama ASEAN.